Selamat berjumpa kembali Jemaat PIC Melbourne yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah dan mari kita berikan seluruh hati, pikiran kita untuk ibadah ini dan kita percaya Tuhan berkati kita lewat hadiratnya di tempat kita masing-masing dan juga lewat firman yang akan kita sama-sama terima pada hari ini. Mari kita bersama-sama mulai pada kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih untuk hari ini. Kami terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh sama-sama bersyukur. Tuhan, kalau kami boleh beribadah, dan sekali lagi kami ingin menaikkan pujian, ucapan syukur kami akan kemurahan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami juga memberi waktu kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk firman yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi makanan rohani buat kami semua, dan juga boleh menjadi terang bagi jalan langkah kehidupan kami. Tuhan berkati ibadah kami hari ini, supaya kami sekali lagi boleh mengalami kehadiran-Mu, dan boleh mengalami berkat-Mu, kasih-Mu di dalam ibadah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengucap syukur atas kasih-Nya, kebaikan-Nya yang dicurahkan bagi kita semua. Saya percaya Anda telah mempersiapkan diri untuk menyambut hadirat Tuhan. Dan di dalam kemuliaan-Nya ada pemulihan, ada sukacita, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kemuliaan-Mu, kami sambut hadirat-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkatiku. Mari angkat tangan kita katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan, oh dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
saudara katakan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Kau, tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Bagimu pujian. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Oh ya Ralabasya, mari naikkan syukur. Idalabaya, Ralabaya, Ragabo, Shidalabasya, Ralabakana, Ralabara. Haleluya, terima kasih, oh Bapa. Thank you Jesus, Lord. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Kau sungguh baik. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it together, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship
All power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Praise to the King of Kings. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise. Say nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, give Him glory, give Him honor and praise. Namanya Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Ada kuasa di dalam nama Tuhan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Katakan sekali lagi, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah kita, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga,
namanya Yesus Tuhan. Dia berkuasa di atas segalanya. Amin. Mari sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Dia membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, say. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Katakan haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. We praise you, Lord. Saudara-saudara, di dalam minggu persiapan Natal ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami ada di minggu di mana kami akan merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kami bersyukur kalau kami hari Jumat yang akan datang boleh bersama-sama merayakan Natal. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dan kesempatan di mana kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, yang boleh Tuhan bersama-sama sekali lagi mengingat kebaikan dan kasih Tuhan di perayaan Natal ini, supaya kami terus diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami, sudah menyelamatkan kami dengan Kau sendiri turun ke dunia Tuhan untuk menjangkau kami, untuk bahkan mati buat kami orang berdosa, supaya kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami berdoa biar di dalam minggu-minggu Natal ini Engkau boleh mencurahkan kasih-Mu atas banyak orang, dan supaya lewat Tuhan masa Natal ini banyak orang boleh mendapat kesempatan untuk mendengar Injil keselamatan daripada Engkau. Dan supaya di banyak tempat Tuhan di mana acara Natal sudah menjadi acara kultur dan sosial, tapi kami berdoa biar di dalamnya Tuhan makna Natal sebenarnya, yaitu kelahiran-Mu jadi juru selamat buat kami, boleh Tuhan kembali diberitakan. Kami berdoa biar di banyak tempat banyak orang boleh diberkati lewat perayaan Natal yang mereka adakan. Kami berdoa Tuhan biar di musim Natal ini damai dari Allah boleh turun dan menjamah hati banyak orang, khususnya mereka yang mengalami badai kehidupan di tengah-tengah hari-hari yang sukar ini, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, atau kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk semua perayaan Natal yang diadakan di gereja-gereja, baik lewat
acara Zoom maupun di tempat-tempat ibadah, maupun webinar dan sarana-sarana yang lain. Yang berdoa biar sungguh suasana Natal boleh memberikan makna rohani yang dalam, makna rohani yang sungguh-sungguh membuat hati kami boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami sekali lagi berdoa Tuhan, biar lewat Natal ini banyak jiwa boleh dibawa mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, dan biar damai dari Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus, boleh masuk ke dalam kehidupan banyak orang. Kami berdoa biar Natal ini menjadi masa penyelamatan bagi banyak orang, khususnya orang-orang yang kami kasih yang belum mengenal Engkau. Dengar doa kami, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat Dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat.
Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan, Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Our after-service fellowship will be holding a workshop, Brush at Home. The workshop will be held today at 10:30 a.m. As we are nearing the end of year, please note that we will be holding Christmas service on Friday, 25th December from 10 a.m. onwards through YouTube. The service will be ministered by Pastor Nico Nyoto Raharjo. On Thursday, 31st December 2020 at 8 p.m., we will be holding New Year's Eve service live through Zoom. And we will be holding New Year's Day service on Friday, 1st January 2021 from 10 a.m. onwards through YouTube with Pastor Nico Nyoto Raharjo. Please note that Holy Communion will be held during the service. Our weekly bulletin is still running as usual with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Throughout the month of December, starting from 7th until 27th, we are inviting our congregation to participate in the fasting prayer that is held across all GBI churches as we pray together for Indonesia and the COVID pandemic. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Apapun pergumulan kita saat ini saudara, apapun beban yang kita alami, mari datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sanggup menolong kita.
Dia sanggup membuka jalan bagi kita. Datang dengan iman. Katakan, Tuhan, aku percaya mujizat nyata. Mujizat itu masih ada. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Naikkan pujian ini, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Angkat tangan kita, katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Oh Yesus, Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu nyata. Kami percaya, mujizat-Mu nyata. Namun Roh-Mu Tuhan, ketika ku berdoa,
akan terjadi, kemenangan terjadi. Kami percaya Kau buka jalan bagi kami. Shalom semua saudara, semua warga kerajaan yang mendengarkan message ini. Secara khusus saya dihubungi oleh Pastor Johan Handoyo untuk memberikan message menghadapi tahun 2021, ya, yaitu kepada rekan-rekan di BIC Singapore maupun Melbourne. Shalom buat kalian semua. Nah, kalau orang Surabaya tanya, berapa kekuatan orang itu? Mereka tidak bicara berapa kilogram yang dia bisa angkat, berapa besar bicep, tricepnya, tapi berbicara portofolionya, berapa kekuatannya. Kekayaan, bukan cuma kekayaan, tapi apa yang dia punya. Saat hari ini justru saya mau menyampaikan satu message berjudul The Power of Faith, Hope, and Love. Saya sengaja memakai kalung pemberian salah satu jemaat kita, dia desainkan buat saya. Kita lihat di sini, cross stands for faith. Dan kita lihat juga suatu jangkar ya, anchor, itu the power of hope. Dan kalau kita lihat juga di sini, nah ini seperti Roh Kudus yang sedang dicurahkan. The Spirit of Grace and Love, Roh Kudus, love, because God is love. Dan kita bisa belajar dalam satu kisah, bukan dongeng, tercatat dalam Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24. Yaitu ketika Nabi Elisha menunjukkan kebaikannya kepada musuh. Ini satu gambaran dari perjanjian baru ketika Raja Syria, Aram, ya. Kita tahu musuh-musuh Israel itu yang di selatan Mesir, Egypt. Lalu kemudian yang di utara Israel, kita lihat bagaimana musuhnya itu adalah Aram. Lalu meluas jadi Aram dan jadi Assyria, bukan? Tetapi saudaraku, mereka memang musuh bebuyutan. Di dalam ayat ke-23 ya, ayat ke-23 dikatakan bagaimana ketika mereka disuruh menyerang untuk membunuh, untuk memenggal kepala mereka, malah dikasih pesta, saudara. Apa mereka berubah? Tidak. Ayat 24 dikatakan, maka Raja Ben-Hadad menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Sampai sini banyak daripada kita gagal paham. Oh, kalau kita memberi sembako, kalau kita baik pada semua orang akan baik pada kita. Tuhan Yesus memperingatkan kita, saudara. Ya, dia berkata Yohanes 16 ayat 33. Ya, dia berkata bagaimana kita harus menguatkan hati kita karena dalam dunia kita menderita aniaya. Sebab seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Kenapa Tuhan? Itu saudara-saudara kita dibakar hidup-hidup, dipenggal kepalanya. Yesus yang memberitahu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dengan lebih jelas lagi, ya, untuk masuk dalam kerajaan surga, orang yang mau hidup beribadah, ya akan mengalami aniaya. Jangan anggap aneh kalau ada api siksaan yang datang. Itu adalah suatu krima, artinya kriminalisasi. Itu istilah yang jelas sekali. Untuk kepada siapa? Pada kita, hamba-hamba Tuhan. Dan saat itu Samaria dikepung. Dan apa yang terjadi kita bisa bayangkan. Itu lockdown, saudara. Saya mendengar di Melbourne sudah mulai sangat membaik. Singapura menuju perbaikan dan Singapura memang terkenal disiplin. Saya kira itu perlu ditiru ya, mungkin buat kita di Indonesia, di mana para putra mereka dilatih menjadi tentara, jadi disiplin, saudara ya. Korea Selatan begitu, Israel juga begitu, supaya tidak ya rame-rame di jalan begitulah, ya. Dan apa yang terjadi di sini adalah krisis kelaparan. Ada banyak krisis di dunia ini, tetapi secara khusus krisis kelaparan ini sangat menakutkan. Kita di Indonesia, bahkan Anda di Singapura dan di Melbourne, Anda masih bisa makan enak. Anda bisa makan bahkan terutama di Melbourne itu sayurannya, dagingnya enak dan murah, saudara. Tetapi di sini keadaannya buruk sekali. Dan apa yang terjadi? Ada satu kejadian yang sangat mengerikan. Ada 2 orang ibu
yang bersekongkol, bersepakat untuk memakan daging daripada putranya. Tidak dikatakan situ a boy, tapi a son. Kita tahu orang tua itu masa lampau, pasangan hidup masa kini, anak-anak kita, apalagi yang sudah dewasa, itu masa depan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Orang dalam keadaan desperate itu bisa tidak karu-karuan, saudara. Ya, kita melihat di sini apa yang mereka hadapi. Pertama, fear of death, takut akan kematian, dan juga desperation. Mereka despair, mereka dalam keadaan putus asa. Berapa banyak orang di luar kita mengalami hal-hal semacam ini? Saya sebutkan ada 5D yang dihadapi oleh orang-orang yang mengalami lockdown di Samaria ini. Ya. Dan ini semua menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita membaca akhir cerita ini, tidak sampai 24 jam pertolongan Tuhan datang. Mereka memang dikepung oleh tentara daripada si Aram. Dan saya harus tahu, tentara Aram itu kalau masuk sebuah kota, tidak ada yang dibiarkan hidup. Ya, yang wanita diperkosa, yang pria dipenggal kepalanya, ya, lalu juga wanita hamil akan dibelah perutnya, ya, bukan operasi sesar, saudara, tapi anak janin itu dilemparkan ke gunung batu, ke dinding dan supaya hancur. Jadi mereka ketakutan sekali, mereka lupa. Tidak lama, beberapa saat sebelumnya, cuma lewat seorang hamba Tuhan yaitu Nabi Elisha. Nabi Elisha gambaran daripada Kristus. Dan gambaran daripada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Dia bisa membuat mata tentara yang mau membunuh dia untuk tidak bisa melihat, jadi buta. Sehingga kemudian dipimpin ke kota raja. Solusinya sangat sederhana. Elisha itu menjadi satu, dia seperti tentara. Dia tentara daripada Israel tidak usah berperang. Dan seperti Mossad, seperti bin dalam kerajaan itu. Tapi pada saat itu mereka berseru kepada raja. Apakah doa itu, saudara? Doa itu petition. Petisi, bukan peti es ya. Petisi, petisi itu permohonan kepada raja. Kita sebagai warga kerajaan mesti mengerti, yaitu doa itu bukan mengulangi doa Bapak kami 100 kali. Tapi permohonan kepada raja. Tolong ya Tuanku raja. Dengan apa aku bisa menolong kamu? Kata raja. Raja sedang berjalan yaitu di atas tembok kota. Saudaraku, pada saat itu apa yang terjadi? Kedua wanita ini berkata, tolong Tuanku raja. Kemarin kita baru makan anak saya. Dan ketika kita akan makan anaknya, putranya, dia menyembunyikannya. Despair bisa membuat orang jadi gila, saudara. Sekarang ini masalah yang utama, yaitu banyak orang itu ketakutan. Jadi pertama-tama kan yang dihadapi itu fear of death. Ketika mereka lihat dari tembok kota, mereka melihat tentara Aram dengan senjata lengkap. Dan begitu dekat di depan mereka. Dan keluar kata-kata yang, karena itu jangan sembarangan nonton sosial media, saudaraku. Banyak orang lihat hal-hal yang mengerikan, jadi ketakutan, jadi paranoid. Ya. Pada saat itu raja menyobek bajunya. Dari luar dia memakai pakaian yang baik. Tapi di dalamnya ada pakaian kabut. Jadi banyak orang pencitraan dari luar kelihatan rohani. Tetapi sebetulnya di dalamnya dia menjerit. Apa masalah raja ini? Distress. Lalu dia katakan, dengan apa aku tolong kamu? Kalau Yehova tidak menolong kamu, Tuhan huruf besar itu Yahweh. Kalau Tuhan tidak menolong kamu, ya, apa yang terjadi? Apa dengan hasil pengirikan? Atau hasil pemerasan anggur? Banyak orang berpikir seperti raja ini. Para wanita ini mewakili orang-orang yang jasmani. Ya, bukan orang rohani tapi orang jasmani. Karena yang dipentingkan perutnya. Bayangkan sampai makan daging anaknya. Kita pernah dengar ada pesawat jatuh di pegunungan Andes. Dan sementara menunggu pertolongan, mereka makan daging daripada teman-temannya mati karena beku.
Dan mereka makan daging manusia, saudara. Orang dalam keadaan seperti itu akan timbul bonding. Sampai dengan hari ini, mereka yang survive sering berkumpul untuk mengingat hal-hal semacam itu. Pada saat itu raja berkata, dengan apa aku tolong kamu? Harga saham anjlok, perusahaan-perusahaan tutup. Banyak orang berpikir seperti dia, bahwa pertolongan itu masalah fulus, masalah uang. Uang tidak bisa menolong kita. Banyak orang saat ini jadi stres karena apa? Ada masalah ketiga, yaitu debt, utang, yang nomor 4 itu. Ya, hutang. Masalah hutang, saudara. Sudah 30 tahun saya ngajarkan. Ya, bagaimana orang harus bebas hutang. Saya mengajarkan selalu konsisten. Jangan percaya money game. Belakangan ini ditawarkan, oh kalau kamu taruh uang dapat 10%. Bahkan tidak di bawah di Indonesia nih. Saya tahu Anda juga punya saham di luar negeri. Tapi di Indonesia bahkan yang nyebut perusahaan ini nggak jelas. Katanya yang menjalankan yaitu bisnis untuk bisnis trading falas ini. Yang menjalankan ya adalah robot. Jadi 1 bulan dapat 10%. Kok bisa percaya? Yang di bawah OJK saja perusahaan-perusahaan besar pada tutup, semua pada gelundung. Saudaraku, orang yang tidak punya hutang itu berbahagia. Kita cuma berhutang satu saja kepada Tuhan Yesus. Di dalam 2 tahun yang lalu saya berkhotbah, I'm a debtor. Saya seorang yang berhutang, bukan hutang uang. Saya mulai kecil orang tua saya ngajarkan, jangan hutang, jangan pinjam. Ya. Tetapi saudaraku, firman Allah mengatakan kamu tidak akan berhutang, tapi akan menghutangi kepada banyak bangsa. Itu janji Tuhan. Dengan apa aku tolong kamu? Saya percaya orang yang tidak punya hutang, paling sedikit bisa makan enak, tidur enak, saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Dari luar engkau memakai pakaian bagus, aksesoris yang hebat, but who knows, di dalamnya hatimu menjerit, ada pakaian kapung. Sebelum saya lanjutkan, saya mau berikan kesaksian. Bagaimana saya disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Dan saya menghadapinya dengan the power of faith, hope, and love. Ketika diberitahu bahwa saya positif COVID-19 dan saya harus diisolasi di rumah sakit rujukan, di rumah sakit RSPTN namanya, di Jimbaran, Rumah Sakit Universitas Udayana. Ketika saya dalam perjalanan ke situ, bahkan ketika saya masih di ambulans, saya ingat siapa Tuhan yang saya sembah. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Saya ingat dia berkata, I'm the first and the last. Aku yang pertama dan yang terakhir. Ya, jangan takut. Puji Tuhan 9 bulan ini saya mulai bulan Maret dengan mengajarkan Altira. Jangan takut. I'm the first and the last. Akulah yang awal dan yang akhir. Aku pernah mati. Amin. Tetapi lihatlah aku hidup untuk selamanya. Dan aku yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. I have the keys of Hades and death. Jadi yang saya kalahkan pertama adalah the fear of death. Saya masih ingat, puji Tuhan, ada yang kebetulan ketika saya malu sih, ya, kok naik ambulans saudaraku. Dan pada satu Pak Niko telepon saya. Dan dia serahkan saya pada Tuhan. Saya adalah miliknya Tuhan. Bagaimana mengalahkan ketakutan? Love. Perfect love cast out all fear. Saya tahu saya dikasih oleh Tuhan, saudara. Bagaimana saya tahu Tuhan sangat mengasihi saya? Saudara, salah satu yang saya rindukan supaya seperti Nabi Samuel dan seperti Tuhan kita Yesus Kristus disebutkan dalam kehidupannya, dikasihi oleh Allah dan manusia. Ketika saya masuk di ruangan isolasi itu, saya ucapkan Wahyu 12 ayat 10 dan 11.
Saya sebutkan ya bahwa kita mengalahkan si pendakwa itu. Ya, kita kalahkan si pendakwa itu. Ayat 11, dengan darah anak domba. Begitu dia mengasihi kita. Kita masuk bulan ini, bulan kasih yang luar biasa. Allah mengasihi kita. Amin. Oleh darah anak domba sampai dia memberikan putranya. Ya, mencurahkan darahnya buat saudara saya. Jadi kita nih harganya berapa? Sama dengan anak domba Allah. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka, ini perhatikan, tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, kita tidak akan takut kehilangan yang bukan milik kita. Saya juga mengalami beberapa kerugian. Ya, karena saya bukan pengusaha, ya ada beberapa investasi yang ditipu orang dan sebagainya. Reaksi saya adalah saya minta ampun pada Tuhan. Saya bukan pengelola yang baik. Uang bukan milik saya. Hidup saya bukan milik saya. Bahkan saudaraku yang kekasih, nyawa saya bukan milik saya. Ya, nah saudaraku, ketika kita tidak takut, kita sudah menang, saudara. Dan malam hari itu, seperti kesaksian saya, saudara boleh lihat di dalam kesaksian saya di YouTube, saya melihat beberapa roh. Dan saya mengalami peperangan rohani langsung di ruangan itu. Mungkin di ruangan itu juga banyak orang meninggal kan, karena itu ruangan khusus untuk COVID. Dan saudara, that's the power of love and the power of faith. Ketika besoknya saya mau ceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Sejak tanggal 27 Maret tahun ini, setiap hari ada orang kirim makanan. Setiap hari. Dan seperti ada satu tangan yang kelihatan, karena tidak pernah double. Kalau satu kasih ayam, satunya kasih ikan, saudaraku. Lucu sekali. Dan ketika saya sempat ke Surabaya, maka yang kirim makanan berhenti. Kan tidak ada yang ngatur. Begitu dan Surabaya justru saya dikirim makanan every day. Tadi pagi waktu ketika rekaman ini, saya bilang tanya istri saya, berapa hari kita dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Sebab dia janji, kamu tidak usah takut apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semuanya disediakan oleh bangsa-bangsa yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saya nggak mau bilang kafir, nggak enak saudara ya. 252 hari kata istri saya. Soalnya tidak salah dengar, 252 hari. Dan ketika kalau saya kembali ke Bali untuk makan malam, ya saya terbang waktu dari Jogja, ada orang kirim makanan untuk makan malam. Sampai hari ini, 252 hari. Perlu apa saya takut? Sebab sang raja berkata, lu gak usah khawatir, lu mau makan, minum, termasuk obat. Saya bersaksi pada saudara. Semua biaya rumah sakit itu ditanggung pemerintah. Saya tidak bayar apa-apa, zero. Ya, doakan ya, pemerintahan Indonesia luar biasa, saudara ya. Zero, saya tidak usah bayar apa-apa. Luar biasa, saudara. Jadi penting perkataan kita nih, aku dikasih oleh Tuhan. Tadi pagi ada seorang hamba Tuhan tanya, Pak, saya dengar Bapak itu mengalahkan segala ketakutan dan sebagainya dengan puji-pujian. Iya, lagu apa yang Bapak nyanyikan? Ya, saya menyanyi kemurahanmu lebih dari hidup. Your loving kindness is better than life. Saudara, di tengah-tengah batuk itu saya paksa untuk memuji Tuhan. Dan saya bersaksi pada Anda, perfect love cast out all fear, termasuk fear of death. Kita tahu bagaimana Kristus jadi manusia untuk mengalahkan apa? Ketakutan akan kematian. Kita melihat bagaimana martir-martir para rasul, mereka jadi martir secara luar biasa. Tetapi juga the power of hope. Apa the power of hope itu? Kita melihat bagaimana besoknya karena saturasi saya turun, kondisi badan saya dalam keadaan menurun sekali, maka tim dokter di rumah sakit itu berkata, Bapak harus masuk ICU. Ketika mendengar ICU, saya robah ICU itu jadi apa? ICU. Bahkan COVID kan saya sudah kasih nama mulai bulan Maret. Christ overcome virus and death. Kenapa? Saya punya pengalaman, saudara. Semua kuku saya berwarna biru, saudara.
Ya, itu tanda, itu virus. Dan saya ditanya oleh perawat, karena mungkin dia tidak pernah lihat. Karena kuku saya jadi berwarna biru, saudara. Ya, biru itu tanda kematian. Tapi dia berkata, I'm the first and the last. Kamu belum berakhir. Aku yang memulai. Aku saja yang bisa mengakhiri. Amin. Haleluya. Aku yang hidup. I'm the life, sang hidup. Aku telah mati. Ya, namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Dan di tanganku ada kunci maut dan kunci kerajaan maut. The power hope, sebab kita bisa melihat jauh ke depan. Saudaraku, kenapa orang Kristen tidak terlalu perlu merayakan ulang tahun? Karena usia kita ini tak terbatas, saudara. Yang di bumi terbatas dan itu sangat sebentar. Tapi kehidupan yang sebenarnya yang bersama dengan Kristus dan memerintah dengan Kristus bukan 1000 tahun. Tapi untuk selama-lamanya, forever. Kita menerima hidup yang kekal. Bukan hidup yang panjang, saudara, hidup yang kekal. Karena itulah the power of hope. Kalau kita punya the power of hope, maka kita tidak mengalami seperti ibu-ibu yang desperate itu. Betapa mereka dalam keadaan yaitu menyesalnya luar biasa. Karena tidak sampai 24 jam. Lewat hikmat daripada Tuhan. Lewat keputusan daripada Tuhan. Besok di pintu gerbang Samaria. Satu cupak gandum itu cuma 1 sikal. Setengah cupak cuma setengah sikal. Ya, sesukat. Sukat itu 1 takaran, saudara. Cuma 1 sikal. 1 sikal itu murah, saudara. Bayangkan mereka yang sempat makan daging anaknya. Tapi perhatikan sekarang Raja Israel. Siapa dia? Dia orang fasik, saudara. Dia mengaku, bahwa mungkin dia mengaku dia itu percaya pada Allah Israel. Tapi apa yang terjadi? Ya, ini Raja Israel. Ya, Raja Israel berkata begini. Kalau Tuhan tidak menolong kamu, bagaimana aku menolong kamu? Jadi yang salah itu Tuhan. Dan Tuhan tidak peduli. Jangan percaya. Iblis selalu menjelek-jelekkan Tuhan. Karakter assassination. Dia berkata, Tuhan tidak peduli. Tuhan tunjukkan kepada saya seorang hamba Tuhan biasa. Dan saya bisa beli makanan, saudara, percayalah. Tapi kenapa saya ini ketika saya pulang, sudah tersedia di depan saya nih. Ada seorang ibu yang menyediakan makanan. Dan sendiri akan datang. Tuhan cuma tunjukkan, I love you. I care for you. Mungkin bisa lupa saya melayani Tuhan 41 tahun. Dan saya bisa lupa bahwa Tuhan peduli kepada saya. Saya mengalaminya, saudaraku. Dan raja itu berkata, jangan sebut aku kalau tidak Allah. Ya, Allahku itu. Saudara harus tahu bahwa yang dia sembah adalah Baal. Dia tidak menyembah Tuhan, mungkin di luarnya saja. Ini adalah ujian iman buat sebanyakan orang, saudara. Ujian kasih, ujian pengharapan, saudaraku. Saudara, saya ceritakan ketika saya ada saya punya kebiasaan lucu, saudara. Saya pernah 3 kali dibawa dengan ambulans dan saya nyanyikan lagu yang sama. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Tuhanku Yesus, harapanku. Dia beri hiburan hati yang susah. Oh haleluya, ku miliknya, dia milikku, ku miliknya. Saudara, kita ngalahkan iblis dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian, dengan perkataan pujian kita, dan tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Lalu dia bilang gini, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Allah yang mana? Dia menyembah, yaitu Allah yang lain. Apa kita menyembah Allah yang sama dengan semua orang? Tidak. Yang satu ngajari untuk membunuh, yang satu ngajari untuk mengasihi. Kalau kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini, saya bisa ngerti apa yang saya sampaikan. Ada orang yang dipenuhi dengan roh yang lain, ingin memenggal kepala hamba-hamba Tuhan. Mari kita lihat sekarang yang luar biasa. Elisha sedang duduk bersama para penatua.
Yang lain lockdown, dia look up. Dan kalau kita look up, yang kita lihat, Lord Jesus, our King of Kings is on the throne. Dengar semua yang mendengarkan khotbah saya. He's on the throne. Dan dia memberi keputusan. Besok di pintu gerbang Samaria yang di lockdown ini akan ada pembalikan keadaan. Saudara, apalagi yang membuat kita tidak bisa menerima berkat Tuhan? Ajudan raja yang diperintahkan untuk memenggal kepala daripada Elisha berkata, sekiranya Tuhan membuat tingkap di langit, masakan itu hal terjadi? Apa yang bisa menghancurkan hidup kita? Disbelief, tidak percaya. Pernah dibuat survei? Apa Anda percaya semua mujizat yang dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak berubah? Sedikit sekali. Di kamar rumah sakit itu saya nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah 7 kali, saudara. Tuhan Yesus tidak berubah. Dan saya mengalami, saudara, bagaimana saya disembuhkan secara ajaib. Tanggal 1, hampir tengah malam saya masuk ke rumah sakit. Kemudian tanggal 3 di swab yang pertama. Jadi swab yang menyatakan saya COVID itu tanggal 31 Oktober ya. Tanggal 3. Jawabannya tanggal 4, negatif. Lalu yang kedua, tanggal 5, tanggal 6 dinyatakan negatif. Mujizat masih berlangsung. Tingkap di situ bukan angin-angin ya. Kalau kita baca Maliaki pasal 3 itu disebut the floodgates of heaven. Saya pernah melihat bagaimana floodgates dibuka. Di Surabaya ada Kali Surabaya. Pecahan dari Kalimas. Dan itu saya masih ingat, saudaraku, di Jalan Jagir namanya. Dan kebetulan ketika saya lewat sana, pintu dibuka. Itu banjir ya. Lalu dibuka. Waduh saudara. Wah, luar biasa, sehingga akibatnya rumah-rumah kumuh di sekitar strand ataupun pinggir daripada kali itu semuanya bersih, saudara. Begitu kasih Tuhan atas kita. Bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin ribut, saudaraku. Ya, berkat Tuhan itu luar biasa. Disbelief membuat orang tidak menerima berkat Tuhan. Kamu akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi kamu tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sebutir gandum aja kamu tidak akan makan. Dia mati dengan kelaparan dan diinjak-injak, stampede oleh orang-orang yang keluar untuk penjara. Nah sekarang kita belajar dari siapa? Dari 4 orang kusta. Salah satunya pasti adalah Gehazi. 3 yang lain mungkin salah satunya atau ketiga-tiganya putra daripada Gehazi. Sebab dia dilatih untuk jadi nabi, tapi ternyata saudaraku dia melakukan penipuan. Dan akibatnya saudaraku kusta daripada Jenderal Naaman. Tulah itu jatuh atas dia dan keturunannya. Tapi kita bisa belajar sesuatu dari keempat orang kusta ini. Mereka tidak mungkin makan satu dengan yang lain, dagingnya membusuk, menjijikkan. Ya, mereka tanya, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Banyak orang berkata begini, sampai kapan Pak corona ini Pak? Saya bilang, saya tidak kasih nama corona pandemi. Saya robahnya jadi Corona Academy. Bahkan setelah Corona Academy saya baca ada Corona Revival. Corona means crown. Jadi saya bilang ayo kita belajar. Ada sopir untuk pariwisata tidak punya kerjaan kan. Belajar masak. Dan sekarang siomainya terkenal sekali saudara. Jangan duduk sampai mati. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanya pada diri sendiri dari orang kusta ini. Dia berkata gini, why am I still alive? Why do what I do? Minta hikmat daripada Tuhan. Jangan tiru semua orang. Ikut-ikutan. Surabaya itu ada penyakit latah. Jadi kalau satu itu kerja udang, semua kerja udang. Kalau satu bikin ruko, semua bikin ruko.
Jangan minta hikmat daripada Tuhan. Why do I have what I have? Mari kita hitung apa yang ada pada kita. Ketika saya dari rumah sakit, saya menghitung. Ya, bukan rupiah atau dolar atau Singapura dolar, Australian dollar yang ada pada saya. Saya hitung, saya punya istri yang hebat, luar biasa. Saudara yang mencintai saya. Bahkan mereka mau mengevakuasi saya ke Surabaya. Jemaat yang luar biasa. Anak-anak rohani saya. Saya tahu saya kaya sekali. Puji nama Tuhan. Keempat orang kusta ini runding. Nah kalau kita masuk ke kota, kita juga akan mati. Lalu mereka melakukan sesuatu. Mari kita pergi ke perkemahan musuh. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu mujizat Tuhan itu seperti automatic door. Kalau orang dari kampung tidak pernah ke kota, mereka mendekati pintu mal yang bisa terbuka sendiri. Mungkin ditengking dikira ada setannya. Tidak. Untuk bisa pintu terbuka kita harus menghadapinya. Banyak orang lari. Banyak orang pura-pura tidak tahu seperti burung onta, saudara. Tapi kita harus menghadapinya. Siapa tahu, ya kita akan hidup. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan mereka berkata, paling sedikit kita mati dengan perut kenyang. Sementara mereka mendekati perkemahan tentara Aram. Saudaraku, apa artinya ini? Itu langkah iman. The power of faith, the power of hope, and the power of love. Mereka mungkin tidak ada kasih, tapi paling sedikit mereka tahu. Kita ini bangsa Israel. Ada perjanjian Tuhan. Bahwa Tuhan berperang bagi kita. Dan salah satunya, dia menyaksikan sendiri, yaitu Gehazi ini, bagaimana Jenderal Naaman mencelupkan diri 7 kali dan dagingnya menjadi bersih, kulitnya seperti bayi baru lahir. Dia melihat mujizat itu, bahkan diteguhkan oleh Kristus. Pada zaman Nabi Elisha, hanya Naaman, orang Aram itu, yang disembuhkan dari kusta. Sementara mendekati perkemahan itu, Tuhan merubah langkah tertatih-tatih dari mereka. Seperti derap dari tentara yang besar ya. Misraim itu Egypt, saudara ya. Supaya mereka melarikan diri. Dan mereka meninggalkan semuanya. Perlengkapan perang mereka. Makanan mereka, ajaran mereka. Dan pada satu ketika mereka sedang makan. Yang paling tua daripada mereka, saya percaya itu Gehazi berkata, tidak baik yang kita lakukan ini. Tidak baik yang kita lakukan ini. Ini kabar baik. Mereka pergi ke kota memberitahu. Dan singkat cerita, maka keluarlah orang-orang kelaparan ini. Untuk apa? Untuk makan dan menjarah. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tetap bisa membalikan keadaan. Tetapi hanya ajudan raja yang mati terinjak-injak. Lalu matilah dia, rakyat yang menginjak-injak dia. Ajudan raja nih saya pernah selidiki, ternyata Jenderal Bintang 3. Saudaraku, ya. Jenderal Bintang 3. Luar biasa, saudara. Tetapi pangkatmu tidak menyelamatkan kamumu. Ya, koneksimu tidak menyelamatkan kamu. Tapi Tuhan yang setia itu. Pujilah Tuhan yang setia itu. Saudara, saya masih ingat ada seorang teman dari kompleks di mana saya tinggal. Memang orang ini adalah seorang sportsman yang hebat. Bahkan dia juga mengajarkan, yaitu dia juara tenis di Surabaya, saudara ya. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, dia tidak mau temui saya. Yang nemui saya adalah istri beliau, yang adalah anggota persekutuan kita. Dulu ada persekutuan di rumah kita. Dan dia sibuk, yaitu ngurusin perkutut, saudara. Satu hari dia terkena cancer. Sportsman ini terkena cancer, yang kaya ini. Dan dia dilobangi di sini dan ada kantongan di sini yang membuat dia stres berat. Dan saya masih ingat. Tapi itu membuat dia percaya pada Tuhan Yesus. Itu membuat dia mencari sang hidup. Dia mencari the first and the last. Yang punya kunci maut dan kunci kerajaan maut. Saya masih ingat hari itu. Dia berkata pada saya, Pak Arifin, saya sudah habis. Dia bilang begitu.
Saya bilang, belum Pak. Loh, maksudnya apa? Zaman dulu kan belum ada handphone. Ya. Di samping tempat tidurnya ada telepon dan buku telepon. Saya kasihkan buku telepon yang besar kepada dia. Saya bilang, Pak, Bapak bisa telepon teman-temanmu dan ceritakan. Jangan mengandalkan kekayaan dan kekuatan, lihat saya. Kalian juga bisa mengalami seperti saya. Tapi percayalah pada Tuhan Yesus. Dan kau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kemudian saya pulang karena waktu itu saya juga sudah di Bali. Saudara kita nih di Surabaya, saudara. Lalu istrinya cerita pada saya. Betul-betul suaminya melakukan yang saya usulkan pada dia. Dia telepon teman-temannya. Why am I still alive? Memberitakan kabar baik. What I have, what I do, that I do. Dia telepon teman-temannya. Beberapa temannya langsung terima Tuhan Yesus. Yang belum pun firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Dia berkata, saya sudah habis Pak Arifin. Tidak, you still have faith. Sekalipun iman sebiji sesawi, itu punya kekuatan luar biasa. Karena itu, ini bukan aksesoris ya. Ini untuk memberikan ilustrasi. Yang penting itu bukan berapa banyak keuanganmu yang ada di bank. Berapa nilai sahammu. Tetapi kadar daripada iman, harap dan kasih. In my situation, ketika saya diperiksa, O2, kadar O2 saya turun, saya akan nyanyi, you raise me up. Karena yang penting itu bukan kadar O2, tapi kadar the joy of Jesus in my life. Sebab iman itu adalah imun. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Nehemia 8 diajarkan jangan menangis, jangan bersedih hati. Beri kepada orang lain, tolong orang lain. Maka kamu akan mengalami sukacita. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Jemaat BAC Melbourne. Selesai ibadah ini, seperti biasa kita akan mengadakan after service fellowship. Dan hari ini, Chef Mika akan membawakan acara Christmas Brunch. Saudara bisa belajar tips dan resep untuk menyediakan Christmas Brunch yang lezat dan sehat untuk saudara dan juga untuk keluarga saudara. Saudara bisa ikuti acara after service fellowship ini di Zoom link yang sudah disediakan. Tetapi saya ingin ingatkan bagi saudara yang sudah mengambil komitmen untuk tetap berpuasa pada pagi hari ini, tetaplah kerjakan puasamu dengan takut dan gentar. Karena itu, silakan masak masakan saudara, tetapi tunda dulu menikmatinya. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.